Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kak Ivan di dalam Renungan Teruna pagi hari ini. Sebelumnya kita persiapkan bahan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Oke, siapin dulu ya, ambil Alkitabnya, kakak tungguin. Oke, kalau sudah, sebelum kita baca pembacaan firman kita pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini kami boleh berkumpul dan secara virtual dan mendengarkan renungan teruna pada pagi hari ini. Berkati hamba sebagai perantara firman-Mu, kiranya boleh menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita akan baca pembacaan kita dari Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 26. Kakak akan bacakan Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 26. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut terbelah menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut terberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kala raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel bahwa hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia memberikan roti kepada makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, demikian pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar dan berbahagialahnya yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Mazmur. Mazmur sendiri dalam bahasa Ibrani dan disebut sebagai Mizmor, dan dalam bahasa Yunani itu sebagai Tehillim. Mazmur itu artinya adalah nyanyian yang diiringi dengan musik. Alat musiknya bisa seruling atau kecapi. Kemudian Mazmur ini terdapat unsur yang ada di dalamnya, yang kalau kita lihat apa aja sih adik-adik. Yang pertama ada pujian, ada ungkapan syukur, ada perasaan. Jadi secara garis besar Mazmur 136 ini adalah sebetulnya pujian agung. Pujian agung yang isinya memang puji-pujian dan kebesaran kepada Allah. Nah, dalam istilah Ibrani ada 3 ajakan bersyukur. Yang pertama Yahweh, artinya adalah Tuhan yang maha baik. Yang kedua adalah Elohim, artinya adalah Sang Pencipta. Yang ketiga adalah Adonai, adalah Allah yang maha kuasa. Nah, judul pada hari ini kita
memuji dan bersyukur kepada Tuhan adalah wujud dari keteraturan beriman. Waduh, kayaknya judulnya aja memuji dan bersyukur kepada Tuhan adalah keteraturan beriman. Artinya kalau kita lihat dari katanya ya adik-adik, namanya teratur. Teratur itu pasti tertib dong, nggak berantakan, rutin, dan dalam kondisi apapun harus dilakukan. Itu namanya teratur dan tertib, tidak melanggar aturan. Nah, kalau keteraturan beriman, seperti apa sih sebetulnya yang mau disampaikan, bentuknya seperti apa? Nah, Mazmur ini kan tadi isinya tentang ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, dalam kehidupan kita ini sebetulnya apa sih yang perlu disyukuri? Kemudian apa yang patut kita syukuri atas apa yang Tuhan berikan? Terkadang kita lupa, sebetulnya banyak yang Tuhan berikan, banyak banget. Cuman masalahnya kita nggak menyadari apa aja yang sudah diberikan dalam kehidupan kita ini. Contoh sederhana, adik-adik semua pasti ya saat ini bersekolah, walaupun secara virtual. Bersekolah itu adalah suatu berkat. Bayangkan berapa banyak anak yang putus sekolah karena misalnya sebelum pandemi ini pun juga karena mereka nggak punya biaya. Atau bahkan setelah pandemi ini banyak juga yang putus sekolah. Karena apa? Karena nggak ada fasilitas untuk belajar secara virtual. Ini hal yang patut kita syukuri ya adik-adik. Ya, kita lupa kadang juga kesehatan yang Tuhan kasih itu juga berkat buat kita. Dalam kondisi seperti ini pun kita bisa bersyukur harusnya dengan kondisi kita sehat. Oksigen yang kita hirup setiap hari itu kita hirup, bayangan aja adik-adik, kalau menghirup oksigen itu bayar. Ini gratis loh Tuhan kasih. Nah, itu hal sederhana yang patut kita syukuri. Nah, baru-baru ini juga pasti dong udah menjelang akhir semester, apa sih yang diterima? Ya, satu hal yang diterima pasti raport. Raport adalah hasil nilai pembelajaran selama 1 semester kemarin atau mungkin 1 tahun kemarin. Nah, dari nilai raport ini pasti nggak mungkin ya nilainya semuanya A gitu atau bagus semua, nggak mungkin lah. Pasti ada yang bagus, ada yang kurang, ada yang mungkin kurang bagus. Nah, adik-adik semua, apapun hasil nilai raport yang kita terima itu adalah hasil yang telah kita perjuangkan sebelumnya. Artinya apapun hasilnya patut kita syukuri. Kemudian ketika lihat hasilnya kok nggak bagus ya, nah itu evaluasi buat diri kita. Jangan-jangan 1 semester kemarin saya lebih banyak main daripada belajar, lebih banyak main game daripada belajar, lebih banyak nonton YouTube daripada belajar. Boleh sih nonton YouTube, tapi cari konten-konten yang memang menarik tentang pelajaran, tentang les, tentang belajar virtual, itu oke, itu ya. Kemudian juga ada berkat lain yang kita terima. Ini kita kadang-kadang nggak sadari, tapi bayangkan dalam kondisi seperti ini itu sangat kita kehilangan. Paling sederhananya adalah kita kehilangan teman. Bukan teman hilang, bukan, tapi kehilangan waktu untuk bertemu dengan teman. Ketika kita nggak punya teman tuh rasanya, aduh gimana rasanya ya? Itu kayak hidup hampa ya, nggak ada teman, nggak ada teman ngobrol. Walaupun kalau ketemu juga di sekolah ceng-cengan, kalau di sekolah kadang-kadang bercanda, ketawa bareng. Ya kadang kalau sedih ya bareng-bareng juga gitu. Makan bareng di kantin, pasti teman-teman kangen. Sama, setiap orang pasti sekarang kangen. Hanya dalam kondisi seperti ini kita kan harus social distancing, kita nggak mungkin ketemu. Dan kalaupun sudah ketemu, tetap jaga protokolnya untuk pakai masker atau face shield, atau juga menggunakan sanitizer untuk kesehatan. Nah, bayangkan teman-teman, teman itu adalah berkat buat kita. Kalau kita nggak punya teman, pasti kita sedih. Tapi Tuhan kasih kita banyak teman. Nah, kemudian ini yang terakhir. Berkat yang mungkin kita terima juga adalah keluarga. Ini nilainya nggak bisa dinilai dengan uang. Ini nggak bisa dibilang harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Kalau adik-adik saat ini nggak ada keluarga, sedih. Kenapa sedih? Mungkin nggak ada orang-orang yang bisa kita curhat, nggak ada keluarga yang bisa kita ajak berbicara setiap harinya. Keluarga banyak bentuknya, nggak harus orang tua. Oma, opa, om, tante, orang tua asuh, kakak, adik, itu keluarga buat kita semua. Bahkan keluarga terdekat adalah tetangga. Jadi inilah hal-hal yang patut kita syukuri. Bentuknya
bentuknya seperti apa? Bentuk yang harus kita syukuri adalah dengan berkat yang tadi mungkin kita tidak sadari. Yang pertama, kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan masih kasih kesempatan kita bersekolah, Tuhan masih berikan kita teman-teman, keluarga. Itu adalah berkat yang harus disyukuri. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Kita bisa memuji Tuhan, dengan cara kita beribadah kepada Tuhan. Dan bentuk nyatanya dalam sehari-hari, kita harus jadi saluran berkat. Ini poinnya. Jadi saluran berkat itu, kalau judul perikop kita tadi adalah memuji dan bersyukur kepada Tuhan adalah keteraturan beriman. Nah, ketika kita mau memiliki keteraturan beriman, iman ini harus diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui apa? Sikap dan perilaku kita yang harus jadi berkat buat orang. Contoh sederhananya, misalnya udah lulusan, bolehlah lulus, ya kan? Seneng dong, euforia, oke lah ngerayain sama keluarga, teman-teman gitu, walaupun mungkin nggak secara ketemu ataupun dengan social distancing. Nah, jangan coret-coret seragam. Mendingan seragam disumbangin ke orang-orang yang membutuhkan. Gitu. Jangan mentang lulusan, mau euforia sama teman-teman, akhirnya malah jadi tawuran karena saking senengnya, atau rambut dicat-cat, muka dicat-cat. Sayang. Mendingan lakukan hal yang berguna, apalagi kondisi begini. Ya, kumpulin barang-barang bekas dijual, beli face shield ataupun masker dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan, itu akan lebih bermakna. Gitu. Ya, pembacaan firman Tuhan pada hari ini mau berbicara tentang bagaimana kita menjadi saluran berkat ketika kita melaksanakan keteraturan beriman dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Kenapa? Karena di ayat pertama disampaikan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Baik untuk siapa? Untuk semua orang. Itu yang mau disampaikan pada hari ini. Dan selain bersyukur kepada Tuhan, bahwa ditekankan beberapa kali dalam pembacaan kita pada hari ini, di ayat kedua dan ketiga dan selanjutnya adalah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi Tuhan yang memberkati bangsa Israel, Tuhan yang mengutus bangsa Israel, Tuhan yang menjaga bangsa Israel adalah Tuhan yang sama yang menjaga kita dan memberkati kita saat ini. Bersyukur senantiasa kepada Tuhan dan senantiasa berdoa dan bersyukur atas berkat yang telah kita terima. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur bahwa pada minggu pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan kami senantiasa selalu diingatkan untuk senantiasa bersyukur karena kami sebagai orang Kristen, karena berkati kami agar kami menjadi teruna-teruna yang menjadi berkat di tengah lingkungan kami dan menjadi berkat di tengah keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur.